Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat sore atau selamat malam rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan FIS 1104 Fisika Sains dan Teknologi. Daftar isi dari kontrak perkuliahan ini adalah sebagai berikut, meliputi mulai dari peserta kuliah, manfaat, capaian pembelajaran, kehadiran, hingga nanti kita akan lihat terkait dengan pelanggaran dan referensinya. Peserta kuliah ini adalah yang memiliki latar belakang sains dan teknologi yang membutuhkan ilmu fisika, sains, dan teknologi, di antaranya Fakultas Pertanian, Kedokteran Hewan, Perikanan, dan lain-lain ya. Ini ada beberapa pengecualian. Eh, Khusus ini ya bagi mahasiswa pengulang dan alih jenis jika ada, maka diminta untuk melapor ke administrasi fisika. Silahkan menghubungin ke Ibu Ois Badriah atau Teh Ois Badriah di nomor WA berikut ini ya. Silahkan dihubungin ya, lapor ya untuk pendataan. Manfaat dan deskripsi dari mata kuliah Fisika Sains dan Teknologi ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan berbagai kemampuan berpikir dan bertindak ilmiah melalui penguatan pemahaman dan perluasan wawasan mengenai konsep materi dan energi dan interaksinya, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi pemanfaatannya dalam pengembangan teknologi terkini. Ya, panjang juga nih ya manfaat yang diharapkan ya. Silakan nanti direnungkan lagi. Mudah-mudahan selesai menjalankan perkuliahan ini, manfaat ini benar-benar terasa nantinya. Ya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah dengan kode FIS 1104. Beban SKS-nya 3 SKS dengan pembagian 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Materi inti dari perkuliahan ini meliputi mekanika, gelombang, termodinamika, optik, listrik magnet, dan fisika modern atau fisika kuantum nantinya ya. Dan latar belakang yang diperlukan untuk mengambil mata kuliah ini yaitu matematika SMA yang meliputi aljabar, vektor, trigonometri, dan sedikit kalkulus diferensial dan integral ya. Capaian pembelajaran ya diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan hubungan fenomena fisis di alam dengan konsep fisika, menganalisis fenomena fisis di alam, berlandaskan konsep fisika meliputi mekanika, kerja dan energi, fluida, termodinamika, gelombang, elektromagnetisme, optik, relativitas, dan fisika modern. Ya, ini adalah topik-topik fisika. Ya, kita kaitkan antara fenomena fisis dengan konsep fisikanya. Ya, karena fenomena fisis maka akan ada landasan fisikanya nantinya begitu ya. Kemudian diharapkan juga mampu berkomunikasi dan menyampaikan gagasan dan pendapat ya, serta menghargai pendapat orang lain ya. Ini dalam hal kerja kelompok nanti ya ketika melakukan kegiatan praktikum. Berkolaborasi dan bekerjasama melalui kerja kelompok di dalam laboratorium. Poin 3 dan 4 ini adalah kita harapkan mahasiswa mampu ya di sini berkomunikasi dan berkolaborasi ketika bekerja kelompok atau juga bekerja mandiri yang dia bisa menghargai pendapat orang lainnya. Kehadiran ini penting sekali ya, rekan-rekan mahasiswa sekalian perlu diperhatikan bahwa mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan, yaitu meliputi kuliah dan praktikum ya, yang sudah dijadwalkan. Diwajibkan ini ya, baik itu secara daring ataupun secara luring. Dan jika ada yang berhalangan karena sakit dan yang lainnya, maka diberikan izin sampai dengan 20% atau 3 kali untuk kuliah dan 2 kali untuk praktikum. Ya. Dan mahasiswa yang hanya mengikuti kegiatan kuliah saja tanpa mengikuti praktikum, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk lulus mata kuliah Fisika 1104. Ya, perhatikan di sini artinya kuliah dan praktikum ini terkait ya. Saudara tidak bisa hanya ikut kuliah saja dan tidak ikut praktikum. Ya, wajib keduanya diikuti ya. Defaultnya itu 100% diikuti, tapi bila ada halangan ya dengan alasan yang valid, maka diizinkan ya dengan jumlah 3 kali tidak hadir untuk kuliah dan 2 kali tidak hadir untuk praktikum. Ini mohon diperhatikan di sini ya.
Baik, kegiatan kuliah itu kita bagi ya menjadi kegiatan sebelum kuliah, kemudian pada jam kuliah, dan setelah kuliah. Ya, kegiatan sebelum kuliah, saudara silakan membaca buku dan menonton video yang ada di LMS. Nanti kita akan siapkan LMS-nya. Ya, saudara nanti akan kita umumkan ya di mana alamat LMS-nya. Kemudian yang penting juga sebelum kuliah saudara mengerjakan kuis ya. Kuis yang sudah tersedia di LMS. Kuis ini akan kita buka kurang lebih 2 atau 3 hari sebelum hari H. Ya, sebelum hari H jam J begitu. Jadi kalau ada yang kuliahnya jam 8 pagi hari Senin, maka kuis sudah dibuka kurang lebih hari Jumat atau hari Sabtu pagi sudah dibuka. Ya, silakan saudara mengerjakan kuis tersebut. Kuisnya singkat kurang lebih 10 atau 20 menit bisa dikerjakan ya. Dan ini akan mendapatkan nilai nantinya ya. Kemudian pada kegiatan jam kuliah atau jam J-nya kuliah, kurang lebih 100 menit, ini mahasiswa bisa mendengarkan pemaparan materi di dosen, bila dosen akan memaparkan kembali, atau mungkin dosen tidak akan memaparkan kembali seperti di slide perkuliahan, tetapi langsung berdiskusi ya. Karena ini yang disarankan ya, sangat disarankan sekali mahasiswa untuk menonton video yang sudah ada di LMS terlebih dahulu, supaya nanti di kelas itu tinggal diskusi dan pendalaman ya, banyak-banyak berdiskusi, materi mana yang tidak jelas silahkan ditanyakan, dan juga mungkin ada latihan soal ya. Ya silahkan dimanfaatkan 100 menit di perkuliahan ini untuk memantapkan gitu. Kemudian kegiatan setelah jam kuliah itu saudara silahkan mereview kembali materinya dan juga mengerjakan tugas mandiri ya. Ini agak panjang waktunya, kurang lebih 40-60 menit ya untuk sekali pengerjaan ya, karena jumlah soalnya lebih banyak daripada kuis, dan diberi kesempatan sampai dengan 7 hari. Nanti kita akan lihat teknisnya. Kegiatan praktikum, ya ini kegiatan praktikum itu 1 SKS, kurang lebih sekitar 170 menit ya. Dengan catatan sebagai berikut, untuk kegiatan sebelum jam praktikum, saudara silakan membaca materi, menonton video demo, mengerjakan kuis praktikum. Nah, ini yang wajib dikerjakan kuis praktikum di sini ya. Untuk pengerjaannya ya, untuk video demo dan lain juga wajib ditonton ini. Kemudian pada jam J-nya, jam praktikum, saudara bisa melakukan percobaan, mengambil dan mengolah data, dan yang lainnya. Oke, kemudian setelah praktikum apa? Setelah praktikum, saudara bisa membuat laporan praktikum. Selesai, ya. Jadi hanya sekedar membuat laporan praktikum. Apakah laporan praktikum bisa mulai dikerjakan ketika jam J? Bisa, ya. Laporan praktikum jika ada waktu masih luang di jam J itu sudah bisa mulai untuk mengisi data tadi ya, dan juga bisa membuat pengolahannya. Media pembelajaran di sini nanti akan kita siapkan LMS di alamatnya di sini ya, kos.ipb.ac.id. Short course name-nya ini silakan dicatat ya, di search nanti FIS 1104 ya untuk kelas kuliahnya, dan enrollment key-nya ini ya, ST bintang-bintang strip FIS ya, bintang-bintang ini adalah kode untuk kelas 01, 02 hingga 15. Ya, ada deadline untuk enroll-nya sampai dengan 26 Agustus ya. Nanti ada jumlah kuisnya ada 14 kuis dan jumlah tugas mandirinya ada 14. Nah, ini ada penekanan di sini ya. Slide ataupun video yang ada di LMS itu digunakan untuk membantu belajar ya. Slide itu tidak menjadi sumber utama ya, gunakanlah referensi utama atau textbook ya, yang ada nanti bisa dilihat, saudara lihat ada di bagian akhir dari slide ini ya. Nah, slide itu hanya sekedar untuk membantu ya. Nah, silakan juga cari materi-materi yang lain yang tersedia banyak di internet ya. Untuk textbooknya ada yang gratis, e-booknya bisa di-download juga nanti dari link yang ada disediakan di LMS ini, sudah ada ya. Itu textbooknya gratis, bisa di-download juga. Bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Kalau ada yang mau bahasa Indonesia ya silakan nanti beli ya di toko-toko buku atau mungkin di online ya, silakan dicari nanti. Kemudian untuk kegiatan praktikum ini juga demikian. Ada di course.ipb.ac.id dengan course short name-nya FIS 1104 ganjil ya, praktikum ini ya namanya, silakan di search nanti. Kemudian enrollment key-nya ini ya, enrollment key-nya ini. Kemudian ini ada jumlah kuis untuk praktikum, ada 14 kuis, dan juga selain panduan praktikum juga nanti akan gunakan referensi utama ya, sama referensi utamanya sama dengan referensi utama untuk perkuliahan. Ini untuk kriteria penilaian ya.
Jadi saudara diharapkan mendapatkan nilai A. Kalau nggak bisa A ya AB, kalau nggak bisa AB ya B, kalau nggak bisa B ya BC ya. Ya kalau terpaksa C. Jangan sampai D atau E ya, gitulah ya. Jangan sampai D atau E. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan ini? Silakan kita lihat pembagiannya. Ini penting sekali ya. Jadi UTS 20% berkontribusi nanti pada nilai akhir. UAS berkontribusi 25%. Kuis tadi yang setiap pekan dikerjakan berkontribusi 5%. Tugas mandiri setelah kuliah perhatikan di sini berkontribusi 20%. Cukup besar ya. Dan praktikum 30%. Nah, untuk praktikum sendiri 30% ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari mengerjakan kuis pendahuluan, laporan praktikum, dan juga nanti ada aktivitas lab yang akan dinilai oleh asisten. Jadi saudara kalau melakukan ini semuanya dengan teratur, tertib, insya Allah nilai BC atau B itu mudah ya, apalagi mungkin A, B atau A ya itu bisa ya. Dan jauh-jauh dari nilai D atau E. Ini bisa ya, jauh dari nilai D atau E itu jauh. Ya silakan dipahami ya. Jangan kemudian beralasan, Pak saya sudah hadir di kelas ya, tetapi nilai saya D atau nilai saya E. Kenapa? Ketika dicek kuis atau tugasnya itu kosong sama sekali ya. Kuis atau tugasnya kosong sama sekali, bahkan juga laporan praktikumnya tidak ada. Ya, otomatis dia akan mendapatkan nilai D atau E. Ya, jadi perhatikan ya, jangan ini harus sudah mahasiswa harus perhatiannya harus lebih ya. Jangan nangis di belakang hari nanti ya, ketika mendapatkan nilai D atau E. Ya ini bagaimana saudara mendapatkan nilai di sini ya. Nah ini teknis pengerjaan kuisnya. Untuk kuis kuliah ya, kuis kuliah itu dikerjakan sebelum kuliah, akan dibuka 3 hari sebelum kuliah pukul 00 ya, dan ditutup sebelum jam kuliah ya, dan diberikan 2 kali kesempatan ya, 2 kali attempt atau 2 kali kesempatan. Jadi 1 kali saudara mengerjakan nilainya mungkin masih kecil, saudara bisa kerjakan lagi, nanti nilainya mudah-mudahan lebih besar ya, dan nanti akan diambil adalah nilai yang terbesar di situ. Kemudian untuk tugas mandiri ya, yang setelah ini dikerjakan setelah kuliah, dibuka setelah jam kuliah dan ditutup 7 hari setelah kuliah pada pukul 23.59 ya, diberikan 3 kali kesempatan atau 3 kali attempt. Kecuali nanti ini untuk pekan pertama ya, pekan pertama ini sebagai latihan, walaupun latihan tapi tetap kita ambil nilainya, tapi waktu penyelenggaraannya akan kita perpanjang ya. Waktu penyelenggaraan untuk pekan pertama akan diperpanjang ya, sebagai biar tidak terlalu ini ya, apa namanya, kaget begitu ya. Pekan kedua sehingga pekan terakhir sudah normal ya, mengikuti aturan ini. Pekan pertama belum ya. Kuis praktikum dibuka 3 hari sebelum praktikum terjadwal dan ditutup juga sebelum jam praktikum. Demikian juga diberikan 2 kali kesempatan ya. Dan ini juga untuk laporan praktikum ya. Laporan praktikum nanti dikumpulkan ini ya, dikumpulkan secara offline ya, di kertas yang dikerjakan gitu ya, ke asisten. Dan nanti untuk penilaian ya, ini nanti bisa detailnya akan dijelaskan oleh asisten. Saudara cukup upload cover praktikum saja ya. Setiap percobaan buat cover praktikumnya kemudian diupload ya, tidak ada isinya lagi ya, hanya cover saja. Nanti covernya akan dinilai aja karena penilaiannya sudah dari nilai laporannya. Bagaimana jika terlambat atau lupa untuk mengerjakan kuis dan tugas? Nah ini kita buka kesempatan perbaikan ya, sebelum sesi UTS dan sebelum sesi UAS kita buka nantinya. Jadi perbaikan di fisika itu sudah dimulai sejak proses mengerjakan kuis ya. Kuis sudah 2 kali attempt, tugas mandiri 3 kali attempt, dan juga nanti ditambah 1 kali ya sebelum UTS dan sebelum UAS, nanti ada perbaikan ya. Oleh karenanya di sini tadi disebutkan ya, untuk mata kuliah fisika 1/04 tidak ada ujian perbaikan. Ini catat ini ya, tidak ada ujian perbaikan. Hanya ada ujian susulan bagi mahasiswa yang berhalangan dengan alasan yang valid, begitu ya. Oke. Tips dan trik mendapatkan nilai A dan terhindar dari nilai E ini ya. Belajar, kerjakan tugas, kerjakan kuis, tugas, dan laporan praktikum. Ya itu aja ya. 3 kali kita tuliskan seperti ini. Ya, ini sebagai pengingat ya, sebagai pengingat ya. Baik, ini materi kuliah dan jargonnya. Nanti jargonnya ada di LMS ya. Saya lupa menuliskan di sini. Mulai dari pekan 1 besaran dan sistem pengukuran, kinematika, dinamika, kerja dan energi, kesetimbangan, fluida, dan getaran dan gelombang. Pekan sesi UTS, ini sebagian besar adalah materi mekanika. Kemudian sebelum UAS, kita ada suhu dan kalor, termodinamika, listrik magnet, ya, listrik statik dan dinamika serta kemagnetan, optika, pengenalan fisika kuantum, dan relativitas. Ini kebanyakan adalah materi termo, listrik, dan juga optik.
Kemudian di sini ada rencana ya, ada rencana perkuliahan secara daring ya, yaitu kita lakukan pada pekan keempat, 5 dan 6 serta pekan ke-12, 13 dan 14 ya. Nah, apakah rencana ini selalu berjalan? Tidak ya. Ya, tergantung dosen masing-masing nanti ya, silakan nanti berkoordinasi dengan dosen masing-masing ya. Bisa jadi mungkin dosennya ada terkendala terkait dengan satu dan lain hal, mungkin yang nomor 4 akan ditarik ke satu, misalkan begitu ya. Atau mungkin akan ditambah pekan pertama untuk pertemuan daring dulu dan yang lainnya. Ya silakan nanti berkoordinasi lebih lanjut dengan dosen. Ini rencana kita ya. Ini materi praktikum, ada 20 fenomena atau percobaan yang akan kita lakukan dan ini akan kita kerjakan dalam 14 pekan ya. Nanti dalam satu pekan ada beberapa praktikum yang dikerjakan 2 atau 3 dikerjakan secara bersamaan ya, dalam satu waktu praktikum maksudnya ya. Dan ini semuanya kita usahakan untuk bisa selesai ya, supaya tambahan ilmu itu lebih bermanfaat ya, lebih kuat lagi. Baik, ini terkait dengan tata tertib kehidupan kampus ya. Perhatikan di sini mulai ada pemalsuan, berbuat curang, pemalsuan dokumen ya, membuat surat sakit palsu, nggak boleh ini ya. Plagiarisme, pemalsuan data penelitian terkena sanksi sedang. Yang penting sanksi sedang itu apa sih itu ya? Sanksi sedang itu mendapatkan nilai E ya, mendapatkan nilai E. Ya, kalau sudah sanksi berat itu dikeluarkan. Ya di sini perhatikan di sini ya, sanksi sedang itu diantaranya diberikan nilai E. Jadi kalau saudara salah satu melakukan kegiatan ini, melakukan pemalsuan kehadiran, berbuat curang saat mencontek, plagiarisme, laporan praktikum ya, mencontek laporan praktikum teman, pemalsuan data praktikum, ya membuat surat sakit palsu, dan ini ketahuan ya, sanksinya sedang. Apa sanksinya? Nilainya E ya. Meskipun nilai totalnya saudara mencapai nilai 100 misalkan ya. Kemudian di sini juga ada tata tertib untuk berperilaku ya. Kita sangat menghormati bagaimana cara berbusana ya, tidak boleh mencolok begitu ya. Ya, seperti ini. Kemudian juga bagaimana pola rambut ya. Nah ini ya, ada yang mungkin laki-laki yang gondrong ya, silahkan nanti dirapikan begitu ya. Ini harus diperhatikan kembali. Kalau perempuan wajar ya rambutnya gondrong ya, bukan gondrong ya, panjang wajar ya. Kalau laki-laki mungkin nanti dulu ya kalau sudah lulus begitu ya. Kemudian boleh kan di sini ada larangan menggunakan sandal sepatu. Sandal ya. Apakah boleh menggunakan sandal? Sebenarnya menggunakan sandal ini boleh kalau ke saudara ketika menuju ke toilet atau menuju ke kamar mandi tadi ya, atau mau berwudu boleh, tidak ada masalah ya. Tapi ketika berkegiatan akademik di kelas ataupun di lab itu menggunakan sepatu. Ya, demikian ya. Ini pesan gitu ya, bisa menjadi pribadi yang bermanfaat ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Pesan ini jangan sampai disalahgunakan ya, kemudian karena merasa ingin bermanfaat bagi orang lain, kemudian memberikan banyak contekan kepada teman-temannya. Nah ini nggak boleh ya. Ini tentunya dengan cara yang baik, ini ya, bermanfaat bagi temannya ya. Kalau ada temannya yang sulit memahami fisika, tolong dibantu, dijelaskan. Mungkin mendengarkan penjelasan dosen atau penjelasan dari kakak asisten tidak bisa, tolong dibantu dengan penjelasan dari rekan ya. Nah ini referensi utama yang tadi kita sampaikan ya, referensi utama. Mulai dari Introduction to Physics, ini juga ada e-booknya ya. Kemudian untuk Fisika Sains dan Teknik ini kita gunakan Erlangga ini ya, ataupun Halil Racing bisa kita gunakan. Ini yang sudah bahasa Indonesia. Nah, silakan dicari di tokonya ya masing-masing, silakan. Dan gunakan ini sebagai referensi utama ya. Kalau misalkan terasa mahal, bagaimana? Bukunya ada yang sudah gratis ya, e-book yang disediakan di link kos.ipb.ac.id. Baik, sekian saja dari penyampaian kontrak perkuliahan ini. Silahkan dipahami dan dicek kembali terkait dengan bagaimana nilai A, B, C, dan terkait dengan bagaimana tugas-tugas yang harus diberikan dan metode penyampaian perkuliahan, apakah luring atau daring ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.